Salam sinergi. Bapak Ibu Mitra TSI, apa kabarnya? Hari ini kami akan menyampaikan video tentang apa bedanya managers dan leaders. Kalau dari judulnya saja, managers dan juga leaders. Apakah sama atau beda? Kalau disebut sama, ya secara kata-kata juga berbeda. Secara kalimat, cara kata juga yang satu managers, yang satu leaders. Meskipun ada kesamaannya. Kesamaannya adalah sama-sama dalam hubungannya diri kita dengan orang lain. Yang satu memanage, yang satu melead atau memimpin. Dan biasanya keduanya ini sangat tipis perbedaannya dan kadang orang sering bingung mengatakan bahwa ini manajersnya nggak seperti leaders. Leadersnya nggak bisa memanage. Karena ketika kita membangun sebuah tim, kalau Bapak Ibu kemudian bergabung dengan member TSI, menjadi seorang member TSI, mau tidak mau, suka tidak suka, dalam mengembangkan bisnis di TSI, kita tidak bisa sendirian. Makanya tagline TSI adalah berbagi bersinergi. Berbagi kepada siapa dan bersinergi dengan siapa? Pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu memiliki skill atau kemampuan, keterampilan, pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan bisnis ini? Oh Pak Pur, yang saya tahu bagaimana bisnis ini adalah menambah aset atau menambah members, sebanyak-banyaknya members dalam grup kita, untuk kemudian menumbuhkan omset. Jadi aset bertambah, omset bertumbuh. Itu teorinya. Tapi bagaimana pelaksanaan persisnya? Skill apa? Pengetahuan apa yang perlu kita miliki? Oh Pak Pur, pengetahuan yang perlu saya miliki adalah bagaimana melakukan presentasi, melakukan prospek. Oke, sudah presentasi, sudah prospek. Member tersebut sudah bergabung dengan tim kita. Kemudian mau diapain? Maka kemudian kita perlu kemudian memimpin dari members-members yang sudah bergabung di dalam grup kita, atau kita sebutnya dengan downline. Downline adalah titipan. Kita perlu komitmen bagaimana memastikan bahwa mitra-mitra yang sudah bergabung di dalam grup kita, di dalam tim kita, ia perlu dihantarkan untuk sukses. Karena suksesnya mitra-mitra kita itu juga akan berdampak kepada suksesnya diri kita. Kita perlu memanage, kita juga perlu memimpin atau lead. Pertanyaan kemudian, bila memang managers, fungsi sebagai managers dan juga fungsi sebagai leaders ini berbeda, maka pertanyaan kemudian, kapan kita memanage, kapan kita melead mitra-mitra kita? Saya akan menyampaikan bahwa ketika ada kata-kata managers, kita sebagai seorang mitra TSI yang memiliki tim, memiliki orang-orang yang sudah bergabung di dalam grup kita perlu memilah dan memilih kapan saatnya untuk memanage, kapan saatnya untuk melead. Untuk lebih mudahnya saya akan gambarkan seperti ini. Pertama adalah sebagai seorang manajer. Bapak Ibu sudah bergabung di TSI, Bapak Ibu perlu menjadi seorang manajer setidaknya bagi dirinya sendiri. Oh, bisa Pak Pur memanage? Ya, kita perlu menata kelola. Kapan kita perlu tutup poin? Kapan kita perlu melakukan jadwal prospek sehingga adalah members untuk kita atau ada members yang bergabung dalam grup kita. Sehingga kita memanage bukan hanya diri kita, bukan hanya produk yang kita jual, tapi juga memanage, mengelola bagaimana tumbuh kembang dari members yang sudah bergabung di dalam tim kita atau grup kita. Yang kedua, tugas kita adalah menjadi seorang leaders. Leaders ini kapan dimulainya? Saya sering mengatakan bahwa ketika kita gabung dengan TSI, disitulah kita sudah menjadi seorang leaders. Karena sejatinya leaders yang dipimpin adalah diri kita. Kita memimpin pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, perilaku kita untuk mampu menjadi contoh bagi orang lain. Kita memimpin diri kita untuk sukses. Kita membantu diri kita untuk mencapai tujuan kita. Karena sering sekali kita meminta bantuan orang lain, bantuan upline, bahkan bantuan Tuhan. Tapi kita tidak hadir untuk menolong diri kita sendiri. Maka kita perlu paham, leader ini siapa sih? Bagi siapa? Yang paling penting adalah bagi diri kita untuk memimpin diri kita lebih baik dari hari kemarin dan hari depan lebih baik dari hari ini. Kembali ke topik bagaimana membedakan manajer dan leaders. Ketika kita tahu bedanya managers dan leaders, harapannya adalah setelah Bapak Ibu menyaksikan video ini, mampu mengenal, mengetahui, oh saat ini saya sedang berfungsi sebagai seorang manajer bagi grup saya. Oh saat ini saya dibutuhkan peran saya menjadi seorang leaders bagi grup saya. Perhatikan. Yang pertama, sebagai seorang manajer, kita perlu menetapkan target dan juga
tasking atau tugas, target, tugas, kemudian juga rencana, planning dari tim kita, grup kita. Tetapkan, wes guys, kita misalnya ada tim sudah ada 5 teman-teman, Bapak Ibu, mitra-mitraku yang sangat-sangat saya cintai, sangat saya hormati. Kita memiliki target bagaimana tahun atau bulan ini juga kita akan meraih unit manager bersama-sama. Untuk itu targetnya seperti ini. Kita akan melakukan prospek, kita melakukan target dan tugas. Dan seorang manajer perlu punya kuasa, otoritas untuk meminta. Karena di awal ketika kita memimpin, kita di awal ketika transaksi bergabungnya member ke dalam grup kita tawarkan, mau sukses di TSI, mau sukses bersama TSI, mau sukses bersama saya, mohon izin, saya akan membantu Anda, saya akan menagih pada Anda, saya akan menjadi pengingat Anda, saya akan menetapkan target untuk Anda sehingga Anda mencapai sukses sebagaimana saya dan juga sebagaimana leader-leader kita yang sudah sukses terlebih dahulu. Jadi fungsi seorang manajer di dalam grup adalah menetapkan target, tugas, dan rencana. Kapan kita fungsinya sebagai leader seperti apa? Dalam hal di awal, maka yang membedakan managers dan leaders adalah ketika kita menjadi managers, kita menetapkan target, menentukan tugas, menetapkan rencana, bersama-sama menyepakati. Kalau sebagai seorang leaders, ciri-cirinya adalah kita menjadi contoh atau role model. Kita memberikan contoh alih-alih kita meminta orang untuk mencapai target, menyelesaikan tugas, menyusun rencana, tapi kita juga sudah melakukannya atau kita memberikan contoh. Kalau rencana saya, presentasikan kepada mitra-mitra kita. Target saya adalah seperti ini. Tugas saya adalah seperti ini. Saya diminta oleh klien saya seperti ini. Saya sudah melakukannya. Dan alhamdulillah, bulan ini saya mencapai prestasi apa, sebutkan. Sehingga ketika kita memberikan contoh, maka kita sedang mendemonstrasikan sebagai seorang leaders. Yang kedua adalah fungsi kita sebagai seorang manajer. Setelah mereka melakukan, mereka menjalankan, di tengah jalan kita gunakan fungsi yang namanya melakukan monitoring. Karena sering sekali ketika orang diminta untuk menyelesaikan suatu tugas, menyelesaikan sebuah rencana, menyelesaikan sebuah target, di tengah-tengah itu kemudian kok tanggal 25, kok hampir tanggal 27 menjelang tanggal 30 akhir bulan, kok dia belum tutup poin ya? Kok dia belanjanya baru 15 ya? Dimonitor, ditelepon. Pak, punten, sudah belanja belum? Oh, sudah saya belanja. Tapi stokisnya belum menginputkan. Oh, langsung kejar stokisnya. Kita fungsi monitoring dalam hal manajerial. Setelah monitoring, kita juga punya fungsi yang namanya sebagai seorang manajer, mengevaluasi ketika misalnya sudah mencapai bonus tanggal 1, tanggal 2, melakukan evaluasi. Sepanjang bulan kemarin, Pak, ini hasilnya berdasarkan data, berdasarkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Bapak seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan, tolong Bapak targetnya, saya ingatkan targetnya, tugasnya ini, berikan satu tugas-tugas tambahan, rencana-rencana tambahan, bantu ia untuk monitoring dan juga evaluasi. Kalau fungsi dalam leadership seperti apa? Nah, dalam leadership, kalau ini adalah monitoring dan evaluasi secara data, ini kadang-kadang kan ada dua Bapak Ibu ya. Ketika seorang manajer itu bisa jadi perilakunya, people-nya, bisa jadi apa yang dia lakukannya. Ada being, ada doing. Untuk leaders kita menyentuh level being-nya, bukan hanya doing-nya saja. Kalau ini doing, apa yang dilakukan. Kalau ini being, bagaimana dirinya. Caranya bagaimana? Caranya ketika menjadi seorang leader, ketika kita monitoring dan evaluasi, maka kita fasilitasi dan juga berikan feedback. Feedback ini nanti akan saya sampaikan juga di artikel berikutnya, ada video berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita memberikan feedback atau umpan balik berdasarkan hasil dari evaluasi. Sebagai seorang leader, nanti feedback ini menjadi sebuah skill yang perlu dimiliki oleh seorang leaders dan juga managers. Bagaimana feedback ini? Feedback ini adalah alih-alih kita memberikan punishment atau memberikan satu sanksi. Seorang leaders kita perlu memfasilitasi. Apa yang menjadi kendala ketika tidak tutup poin? Apa yang menjadi kendala? Dari misalnya 1 bulan perlu merekrut 5 orang saja, 5 members baru. Tapi dia ternyata hanya 2, hanya 3. Nah, sebagai seorang leader, fasilitasi. Apa yang terjadi?
Apa yang kemudian kita butuhkan untuk dibantu? Apa yang dibutuhkan supaya kita sebagai seorang leader membantu? Oh Pak, ternyata saya kemudian waktu saya prospek, saya butuh dibantu untuk presentasi karena ada calon-calon mitra yang ketika saya presentasi saya kok rasanya minder. Wah, kita bantu. Kemudian juga kita feedback ketika kita evaluasi. Apa yang terjadi ketika ia melakukan menjalankan tugasnya sebagai seorang members. Kita berikan feedback umpan balik berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berikan feedback, umpan balik. Oh Kang, ternyata pada saat presentasi, Akang terlalu singkat. Oh Kang, ternyata pada saat Akang presentasi, Akang terlalu jelimet. Coba deh, Akang kita fasilitasi. Lihat videonya di Tridaya Sinergi ID tentang bagaimana presentasi. Coba deh, lihat videonya tentang bagaimana menjadi seorang MC ketika melakukan prospek efektif supaya ia mampu bertumbuh dan juga belajar. Selanjutnya sebagai seorang manajer juga kita perlu mengelola risiko, misalnya risk management, kelola risiko. Apa sih itu? Dalam menjalankan bisnis bisa saja ada risiko-risikonya, seperti risikonya misalnya terjadi tidak tutup poin, karena misalnya lupa tutup poin, terjadi misalnya risiko ada yang memprospek membersnya. Misalnya Bapak Ibu punya mitra X, X-nya ini punya mitra Y, Y-nya ini diprospek. Kemudian kita luput untuk mengenal bagaimana ini yang terjadi tidak tutup poin karena ternyata ini sudah pindah jaringan. Evaluasi, apa? Risiko apa yang akan terjadi ketika kita kemudian tidak, karena misalnya jarang pertemuan, jarang adanya monitoringnya kurang, evaluasinya kurang. Sehingga bisa jadi sebagai seorang manajer, kita juga mengelola risiko jaringan. Risiko jaringan ini selalu ada saja. Sebagai seorang manajer, kita mengelola, memanage risikonya. Kalau seorang leader apa? Dia mengambil risiko. Risk taker disebutnya. Risk taker ini apa? Yang membedakan adalah kalau ini mempersiapkan, kalau sebagai seorang leader, ketika ini terjadi, sudah kadung pindah. Sudah kadung kemudian ia melakukan praktik-praktik yang melanggar. Ia mengambil resiko sebagai seorang leader untuk tampil di depan, memfasilitasi, memperbaiki, menghadapi konflik, menyelesaikan konflik, dan bila perlu ada sanksi atau ada apa, seorang leader mampu menghadapi, menyelesaikan bersama timnya, dan dia sebagai seorang risk taker. Nah, dari kedua perbedaan ini yang paling penting Bapak Ibu, yaitu ketika kita menjalankan bisnis TSI, bisnis network marketing, kita bisa mengambil peran sebagai manajer dan sebagai leader. Sehingga kita tidak bingung lagi, kita memberikan contoh tapi tidak memberikan target. Ya orang tidak tahu, mitra-mitra kita tidak tahu karena kita tidak terkelola. Kita mengambil resiko tapi kita tidak mengelola resikonya. Sehingga harapannya adalah bukan hanya tercapainya target, tapi juga relasinya. Jadi kalau saya gambarkan, kalau ini adalah terkait dengan target atau tugas yang selesai, pencapaian apapun selesai di manage. Tapi kalau di sini adalah tentang relationship atau hubungan. Leadership ini kaitannya dengan relationship. Banyak yang relationship-nya bagus di dalam jaringan karena dia seorang leaders, dia memberikan contoh, dia mampu memfasilitasi, menciptakan tim yang fun, yang senang, yang happy, yang tidak ada konflik, tapi tidak pernah mencapai posisi atau mencapai prestasi. Tapi ada juga yang mencapai prestasi, tapi relationship-nya ternyata saling sikut, kemudian saling berkompetisi, tidak sehat, tidak pernah ketemu, tidak pernah WA-an. Nah harapannya adalah Bapak Ibu mampu memerankan keduanya, baik sebagai seorang manajer yang memanage jaringan maupun sebagai seorang leaders yang menjadi contoh panutan bagi mitra-mitranya. Semoga membantu Bapak Ibu. Salam sukses selalu untuk Bapak Ibu. Salam sinergi.